Ya, Salam Elehem Bisem Hamasea. Materi kita pada saat ini yaitu Yesus tidak disalib, melainkan orang lain yang disamarkan wajahnya. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh apa yang disalahpahami bahkan memutarbalikkan fakta historis mengenai penyaliban Yesus, sebaiknya kita memahami dulu tujuan kedatangan Yesus ke dalam dunia. Bahkan mati di kayu salib, bangkit kembali, dan naik ke surga. Itu harus kita pahami dulu. Tujuan yang paling utama ialah bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini ialah memberitakan Injil. Dia sebagai firman yang berinkarnasi menjadi manusia, memberitakan Injil kebenaran, di mana dikatakan bahwa beritakanlah Injil kebenaran itu mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yang seterusnya, memberi kesaksian tentang kebenaran. Saya kira kita paham bahwa Yesus sendiri pernah berfirman dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku." Itu jelas. Selanjutnya, supaya ia bisa menjadi teladan bagi umat manusia. Keteladanan di sini ialah bahwa bagaimanapun dia dicerca, bagaimanapun dia dihina, tetapi selalu menganjurkan bahwa orang yang menghina kamu tetap kita mendoakan. Bahkan waktu sudah mau mati di atas kayu salib, dia masih berdoa bahwa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Supaya ia bisa merasakan pencobaan dan penderitaan yang dialami oleh manusia. Oleh sebab itu, kelahirannya bukan di istana, tetapi dia lahir di kandang domba yang hina. Dia beberapa kali dicoba. Untuk menebus dosa umat manusia, Yesus rela untuk mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa, yaitu lewat kematiannya di kayu salib. Yesus membuktikan bahwa dia berkuasa atas maut. Ialah bahwa Yesus tidak tinggal terus di dalam maut atau dalam kuburan, tetapi dia bangkit kembali. Hai maut, di mana kesengatmu? Yesus membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Beberapa ayat di dalam Injil dikatakan bahwa
Yesus sendiri menyatakan bahwa aku tidak datang dari dunia ini, tetapi aku dari atas. Aku dan Bapa adalah satu. Dan bahkan dikatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada seorang pun manusia yang dapat menyelamatkan tanpa melalui Yesus Kristus. Nubuat Alkitab terbukti benar. Di dalam perjanjian lama, baik itu di Hosea, baik itu di Yesaya, di Daniel, dan beberapa yang dimuat oleh para nabi yang lain, itu terbukti. Perkataan Yesus itu berkuasa. Dia menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kusta, menghentikan perdarahan yang sudah 30 tahun, bahkan membangkitkan orang yang sudah mati. Dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Bahkan Yesus berpesan bahwa sesudah saya akan ada penghibur yang lain. Dan orang tidak akan percaya karena mereka tidak melihat, tetapi kamu akan percaya karena ada di dalam kamu. Yang dimaksudkan itu adalah Roh Kudus. Seperti pada materi yang lalu yang saya sudah sampaikan mengenai Parakletos dan Alon Parakleton. Selanjutnya kita akan meluruskan apa yang diputarbalikkan oleh saudara kita dari sebelah. Bahkan mereka membuat suatu film, yaitu film The Messiah, yang sutradaranya adalah orang Iran yang bernama Nader Talebzadeh. Film ini dibuat berdasarkan Quran An-Nisa pasal 4 ayat 157 sampai 159, dan juga oleh kitab Injil Barnabas yang adalah kitab yang palsu. Saya berani katakan bahwa kitab Injil itu adalah kitab yang palsu. Yang pertama ialah bahwa dalam kitab tersebut ditulis dalam bahasa Italia. Bahasa Italia itu muncul pada abad ke-13. Kemudian orang yang menulis kitab ini adalah orang yang sama sekali tidak mengetahui geografis dari Israel itu sendiri. Karena ada kalimat dikatakan bahwa dia akan naik perahu ke Nazaret, padahal Nazaret itu adalah daerah perbukitan. Dia akan naik ke Kapernaum, padahal Kapernaum itu adalah daerah pinggir laut Tiberias atau Galilea. Film tersebut
di mana di sana diceritakan pada An-Nisa pasal 4 ayatnya 157 sampai 59 dikatakan bahwa Yesus tidak disalib, tetapi langsung diangkat oleh Tuhan ke langit. Oleh sebab itu, Dr. Emir Caner, dia katakan bahkan menganjurkan untuk umat Kristen yang ada di Timur Tengah, kalau boleh menonton film tersebut, tetapi harus menyediakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, di mana dilakukan penggantian itu? Karena kita ketahui bahwa yang mengganti Yesus membawa salib itu adalah Simon dari Kirene, bukan Yudas. Karena dalam film itu yang diperankan sebagai pengganti Yesus adalah Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yang kedua, pada waktu kapan dilakukan penggantian? Yang ketiga, tidak mungkin orang yang menyertai, termasuk Bunda Yesus sendiri, Maria Magdalena, dan ada beberapa orang yang ikut pada waktu itu, termasuk orang Yahudi. Kalau betul dilakukan penggantian, pasti mereka protes. Karena tujuan utama daripada orang Yahudi ialah untuk menyalibkan Yesus. Tentunya kita sebagai orang Kristen, penyaliban Yesus itu tidak usah kita ragukan. Tetapi saya sering ungkapkan bahwa kita akan sering membaca Alkitab, jangan dengan lewat Google. Alkitab terbitan Lai yang dianggap bisa dipedomani. Karena di Google banyak memutarbalikkan fakta. Yang saya sering katakan bahwa iblis sudah mulai merambat masuk ke dalam internet. Oleh sebab itu, kita harus rajin membaca firman Tuhan. Film The Messiah itu bahkan dianggap sebagai film yang spektakuler pada waktu itu. Fenomenal. Kenapa? Karena dia melibatkan sekitar 1.000 orang pemain. Dan bahkan dia mendapat penghargaan dari film perbandingan agama. Ya, tapi bukan karena mendapat penghargaan kita diarahkan ke sana. Ya. Ada juga dari kelompok-kelompok yang lain, yang aliran Ahmadiyah, yaitu kelompok lain daripada Muslim, yang menyatakan bahwa Yesus betul-betul disalib. Oleh sebab itu Ahmadiyah di Indonesia, di Parung itu dihancurkan oleh FPI. Dia pusatnya di Lahore di India.
Mereka katakan bahwa Yesus waktu diturunkan dari kayu salib oleh Nikodemus dan Yusuf Arimatea, dia mati suri. Dan sesudah itu dia berikan balsam dan dia sadar kembali. Dan seterusnya dia meninggalkan Yerusalem pada waktu itu dan dia ke India. Bahkan di India dia hidup sampai 120 tahun. Dan dia meminang seorang India pada waktu itu karena masih menyatu India dengan Pakistan. Bahkan kuburannya di sana ada yang disebut sebagai Yus Ashaf. Bahkan dikatakan lagi di dalam buku Ahmadiyah itu bahwa keturunan Yesus di sana ada yang namanya Saram Salim yang merupakan penjaga daripada kuburan itu. Ya, kenapa tidak menjadi seorang menteri? Ya, itulah mereka punya pendapat. Dari Alkitab mempertahankan, juga dari Quran mempertahankan bahwa bukan Yesus yang salib. Ya, kalau begitu sama-sama mempertahankan, kita tutup Alkitab, silakan tutup Qurannya. Karena mereka katakan bahwa Quran ini adalah sudah diwahyukan, ya bagi yang percaya. Tapi yang tidak percaya, ya Wahyu Suhendro, Wahyu Suhelmi. Kita tutup dua-dua. Dan kita melihat sejarah yang sejaman dengan penyaliban Yesus, yaitu pada abad yang pertama. Saya kemukakan ada beberapa tokoh sejarah. Yang pertama ialah tokoh Flavius Josephus, yaitu seorang sejarawan dari Yahudi. Dia tidak percaya Yesus. Dia bukan orang Kristen. Tetapi dia mencatat bahwa Yesus memang disalibkan dan mati di atas kayu salib. Yang kedua, itu pada abad pertama. Yang kedua ialah Cornelius Tacitus. Cornelius Tacitus ini adalah seorang senator Romawi yang juga menyatakan bahwa Yesus betul-betul disalib pada waktu itu. Yang ketiga ialah Julius Africanus, di mana seorang sejarawan yang sering mengadakan perjalanan dan berkelana, dan dia mengutip tulisan dari Talus dalam diskusi mengenai kegelapan yang terjadi pada saat penyaliban Yesus. Pada saat Yesus menghembuskan nafas yang terakhir, terjadi kegelapan. Yang berikut ialah Plinus Muda. Yang berikut adalah Lucian dari Samosata, adalah seorang penulis Yunani. Meskipun dia beretnis Assyria, dia menyatakan bahwa Yesus Kristus memang disalib. Kemudian yang berikutnya ialah Maraben Serafium, ialah seorang filsuf Syria. Dia mengkonfirmasi bahwa Yesus dianggap bijak dan berbudi luhur.
dan dipandang sebagai Raja Israel oleh banyak orang. Yesus dihukum mati oleh orang-orang Yahudi dan hidup terus dalam pengajaran murid-muridnya. Jadi saya kira sudah cukup fakta sejarah yang mendukung Alkitab bahwa Yesus betul-betul disalib pada abad yang pertama. Sebagai closing statement ialah bahwa setelah meneliti bukti-bukti catatan sejarah dunia tersebut, tentunya kita dapat memutuskan kitab suci manakah yang lebih cocok dengan fakta-fakta sejarah. Apakah kita akan mempercayai tulisan yang muncul kira-kira 600 tahun kemudian? Ya, karena ya terus terang agama Islam itu nanti muncul pada awal abad ke-7. Yang kedua ialah supaya kita tidak sesat. Untuk menuju ke surga yang dijanjikan oleh Tuhan kita, ya ikut yang mempunyai surga atau yang datang dari surga, di mana kita akan menunggu dalam kedatangan yang kedua kalinya untuk menjemput orang yang percaya kepadanya. Barangkali ini yang saja yang saya perlu sampaikan. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita tidak bimbang lagi dengan mendengarkan beberapa cerita yang diputar-balikan, cerita-cerita yang bohong. Kita percaya kepada kitab suci yang kita miliki. Semoga lebih memperkuat iman kita. Semoga kita lebih diberkati oleh Tuhan. Shalom Elohim Bisem Hamasea.